Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Wahyuni, Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Akuntansi, semester 6. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah ialah proses kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional adalah di mana suatu penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris, cara yang digunakan dapat diamati oleh panca indera sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakannya tersebut. Sistematis, di mana suatu proses yang digunakan untuk melalui langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Untuk tujuan penelitian itu ada 3. Ada penemuan, ada pembuktian, dan ada pengembangan. Untuk penemuan itu sendiri, di mana data yang diperoleh dari penelitian tersebut benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diakui. Untuk yang kedua ialah pembuktian. Data yang diperoleh digunakan untuk pembuktian adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Pengembangan, memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Klasifikasi penelitian. Penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai. Penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai. Yang pertama, ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Poin yang kedua, masing-masing pendekatan memiliki paradigma, asumsi, karakteristik sendiri-sendiri. Yang ketiga, pendekatan penelitian dapat dilakukan dengan cara simultan dan saling mengisi sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat diwujudkan proses penelitian yang komprehensif. Penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Untuk poin yang pertama, penelitian murni atau full research atau basic research dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori kegunaan ilmiah yang langsung dipraktekkan dan tidak memperhatikan. Nah, poin yang kedua, penelitian terapan atau applied research dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi suatu teori yang diterapkan dalam upaya pemecahan masalah praktis. Klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan umumnya. Untuk poin yang pertama ada penelitian deskriptif. Penelitian di mana dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi sasaran penelitian. Poin yang kedua, penelitian pengembangan atau development research dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur tertentu. Poin yang ketiga, penelitian verifikatif, di mana dilakukan untuk membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Untuk penelitian berdasarkan tarafnya, ada penelitian deskriptif, merupakan taraf yang mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dan keterkaitannya dengan variabel lainnya. Yang kedua, penelitian analitik dilakukan bukan sekadar mendeskripsikan variabel penelitian, tetapi dilakukan analisis dan hubungannya antara variabel-variabelnya. Untuk data itu sendiri, pengertiannya di mana kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran suatu variabel yang berupa angka, kata, simbol. Untuk fungsinya itu sendiri dari data ialah untuk membuat keputusan, perincian, dan evaluasi. Untuk jenis data itu ada kualitatif dan kuantitatif. Cara pengumpulan data itu ada data primer dan data sekunder. Untuk skala pengukurannya ada data nominal, data ordinal atau order atau punya urutan, dan ada data interval. Untuk sumber datanya kita bisa wawancara atau angket, populasi atau sampel atau observasi.
Nah, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai data kualitatif. Nah, data kualitatif itu apa sih? Data kualitatif itu data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang baik, keadaan, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk pengamatan atau kata-kata. Misal, contoh seperti ini. Wanita itu cantik, santun, dan pandai. Untuk contohnya, misalnya ada data kategori penelitian tentang PHK ada 3 golongan. Yang pertama itu perlu adanya pesangon 3 bulan bagi semua yang kena PHK. Contoh yang kedua itu perlu pesangon bagi yang sudah bekerja minimal 1 tahun. Yang ketiga, tidak perlu adanya diberi pesangon. Nah, untuk data berjenjang, yang pertama ada baik sekali, ada baik, sedang, buruk, dan buruk sekali. Untuk data yang bersifat relatif, yang pertama itu ada sering, yang kedua kadang-kadang, yang ketiga jarang, dan yang keempat adalah jarang sekali. Data kualitatif bisa dikuantitatifkan, dibuat angka dalam bentuk orisinal maupun ranking. Dalam ini diperoleh melalui wawancara dan bersifat subjektif. Nah, saya akan menjelaskan mengenai data kuantitatif. Apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif ialah data yang berbentuk angka-angka. Misal nih, laba 3 miliar. EPS sama dengan 0,2 manajemen laba, atau dari udah ditentuin nih rumusnya berapa. Untuk cara pengumpulan data, nah ada 2, ada data primer dan data sekunder. Apa sih data primer? Data yang diperoleh dari sumber pertama atau pengumpulan data dilakukan langsung melalui wawancara atau hasil pengisian kuesioner atau angket. Data sekunder diperoleh dari sumber kedua atau data yang telah diolah oleh pihak lain. Dari saya, laba perusahaan didapat dari laporan laba rugi perusahaan. Harga saham didapat dari B. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.